Lillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan materi Manhajus Salikin Fikih Dasar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan kita masih pada babu sholatil Jumu'ah, bab sholat Jumu'ah, yaitu sholat wajib pekanan. Sholat wajib pekanan. Setelah kita membahas tentang sholat 5 waktu serta sholat sunnah yang mengikutinya seperti witir, istisqa, ya kusuf, ya lalu rawatib, terus ditambah dengan sholat yang ada udzur seperti sholat musafir, sholatnya orang yang sakit, sholatnya orang yang takut. Sekarang dilengkapi dengan sholat yang juga wajib, yaitu bagi laki-laki sepekan sekali, sholatul Jumu'ah. Jumu'ah artinya berkumpul, karena 2 sebab. Satu, Allah Ta'ala mengumpulkan penciptaan bumi secara komplit pada hari Jumat. Allah Ta'ala menciptakan langit bumi dalam 6 hari. 2 hari penciptaan langit dan 4 hari penciptaan bumi, dan sempurna penciptaan bumi pada hari yang ke-6 tersebut, yaitu hari Jumat. Ahad hari pertama, Senin hari kedua, Sulasa salasatun hari yang ketiga, Rabu dari kata Arbi'ah atau Rabi'atun hari yang ke-4, Kamis Khamis, ya Khamsatun hari yang ke-5. Sekarang Jumat ini hari yang ke-6, ya hari yang ke-6. Kata Yahudi, pada hari yang ke-7 Allah capek. Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi serta isi keduanya dalam 6 hari dan dia tidak merasa letih sedikit pun. Itu membantah orang-orang Yahudi. Nah, salat Jumat. Dan ia merupakan hari terbaik sepanjang pekan. Khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul Jumu'ah. Hari yang terbaik yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dimasukkan ke surga, Nabi Adam dikeluarkan darinya, dan hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Pertanyaan, jika dikatakan hari Jumat hari terbaik, bagaimana penjelasan hari kiamat hari Jumat? Jawabannya, karena dengan hari kiamat orang-orang bertakwa akan mendapatkan surga. Diproses di hari kebangkitan terus masuk ke dalam surga. Andai kan belum hari kiamat, maka selamanya mereka tidak akan masuk surga langsung. Baik, berkata penulis, kullu man lazimathul jama'atu lazimathul jumu'atu idza kana mustautinan bibina. Setiap orang yang terkena kewajiban sholat berjamaah, maka dia juga terkena kewajiban sholat Jumat bila ia tinggal di suatu tempat dengan menempati sebuah bangunan. Di sini ada ungkapan, ya, ada 2 ungkapan ya. Yang pertama,
setiap orang yang wajib berjamaah maka juga wajib Jumatan, ditambah dengan syarat jika ia mustautin. Mustautin artinya bertempat tinggal, yakni bukan musafir. Kemudian bibina, ya, bertempat tinggal di sebuah bangunan, entah dia kontrakan, entah rumah sendiri, bukan penginapan. Kalau penginapan berarti kan dia musafir, ya, musafir, bukan orang yang mustautin, yakni berdomisili atau bertempat, ya, lama. Nah, kemudian siapakah orang yang wajib berjamaah sehingga ia wajib pula Jumatan? Yaitu laki-laki. Laki-laki muslim merdeka baligh berakal tidak ada uzur. Ini orang yang wajib berjamaah. Ya. Laki-laki muslim yang merdeka baligh berakal dan tidak ada uzur. Apa uzurnya? Sakit atau musafir atau semisalnya. Ia sangat ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah khutbah. Nabi berkata, "Layan tahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at, aw layahtimannallahu ala qulubihim, thumma layakunanna minal ghafilin." Seharusnya orang-orang yang meninggalkan Jumatan berkali-kali, ya, untuk berhenti melakukannya, yani berhenti dari meninggalkan Jumat, atau Allah akan mengunci hati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai, menjadi orang-orang yang lalai, ghafilin. Orang yang lalai adalah orang-orang yang diancam dengan neraka. Allah berfirman, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jika ia mengerjakan sholat tapi lalai dalam artian dia sholat bukan pada waktunya tanpa udzur, ini diancam. Apalagi yang meninggalkan secara sengaja sholat Jumat, ya, sholat Jumat. Wa min syurutiha, sekarang syaratnya. Wa min syurutiha, termasuk syarat-syaratnya, yakni unsur luar yang harus ada dan tetap ada sampai selesai Jumatan. Itu syarat. Kalau rukun, unsur dalam, tentu dalam sholat, ya, ada wudhu, berpakaian, menghadap kiblat, ya kan? Ini kan syarat, ya, unsur luar, tapi harus ada terus sampai dia selesai sholat. Adapun rukun, unsur dalam, contoh takbirnya, rukuknya, sujudnya, namanya rukun. Wa min syurutiha, termasuk syarat-syarat Jumatan, fi'luha fi waktiha, mengerjakannya pada waktunya. Ini satu, kita baca dulu. Wa antakuna bi qaryah, yang kedua di sebuah qaryah. Qaryah artinya desa. Tiga, wa an yataqaddamaha khutbatan, didahului dengan dua khutbah. Baik. Ada tiga syarat penting yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama adalah fi'luha fi waktiha, mengerjakan pada waktunya. Ahli ilmu terbagi menjadi dua pandangan tentang awal waktu Jumatan. Pendapat pertama yang umum kita pahami yaitu waktu sholat zuhur, ya, kira-kira jam setengah 12 sampai jam 3, gitu ya, waktu zuhur. Pendapat yang kedua adalah yaitu dari terbitnya matahari
disertai hilangnya waktu larangan, yaitu kira-kira 15 menit setelah terbitnya matahari, itu waktu Jumatan yang boleh. Ya, dia boleh terus sampai datangnya waktu asar. Ini yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal dan ulama Hanafilah. Jumhur mengatakan tadi dari ya matahari di atas kepala terus bergeser, yakni awal waktu zuhur sampai masuk waktu asar. Ini waktu Jumatan versi pertama. Versi kedua dari mana tadi? Dari terbitnya matahari ditambah kira-kira 15 menit. Ini pendapat yang lebih kuat meskipun dia bukan jumhur, karena adanya hadis salah seorang sahabat Nabi ketika ditanya kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Jumatan. Kata dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai Jumatan bersama kami, lalu kami pulang untuk mengeluarkan onta-onta kami merumput. Ya, sementara saat itu matahari di atas kepala kami. Artinya Jumatan sebelum itu, Jumatannya sebelum matahari, ya, sebelum waktu zuhur. Di samping itu ada sebuah hadis di mana ya ketika seseorang Idul Fitrinya atau adhanya bertepatan dengan hari Jumat, rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Jumu'ah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan orang boleh tidak menghadiri Jumatan, sehingga diganti dengan zuhur. Seakan-akan Jumatan dengan waktu sholat hari raya itu satu waktu, dari terbitnya matahari ya seukuran tombak sampai habisnya waktu zuhur. Sehingga jika khatib ya naik ke mimbar sebelum tetet, maka kita memaklumi, ya, kita memaklumi karena secara pendapat mazhab Hambali lebih kuat. Meskipun jumhur untuk hati-hati, kita menunggu masuknya zuhur baru khatib naik mimbar. Nah, Allahu a'lam. Ini waktu. Yang kedua, wa antakuna biqaryah, dan dikerjakan di sebuah desa. Maksudnya adalah boleh dikerjakan di masjid di desa meskipun bukan di masjid kota. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masjid itu ada beberapa, yang paling besar adalah Masjid Nabawi. Itu disebut dengan masjid jami, tempat mereka Jumatan. Bukan berarti Jumatan di tempat yang lain, entah kalau bahasa kita kecamatan, masjid desa, telah boleh. Ya, wantahu nabi Korea, Jumatannya itu di Korea, ya di desa itu. Tambahan faedah, jika sebuah desa atau kompleks ada banyak masjid, maka kebanyakan ulama itu mengatakan membenci sholat di banyak masjid selama tidak ada udzur. Udzurnya adalah masjid itu tidak mampu menampung. Ini pendapat kebanyakan ulama dari berbagai mazhab. Ya. Acuannya adalah masyarakatnya itu di tempat tersebut dan masjidnya masih cukup, maka semestinya semua orang itu memilih satu masjid yang disepakati. Seandainya ada uzur, mungkin tidak cukup tempatnya, maka tidak mengapa untuk sholatnya itu di banyak masjid. Maka ada ungkapan masjid jami. Jami artinya mengumpul. Ini semua masyarakat kumpul di situ ketika Jumatan, masjid jami. Masjid ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i ketika beliau berpandangan iktikaf itu disukai di masjid jami agar mereka nanti tidak keluar Jumatan ke masjid lain. Nah, itu. Penulis menyebutkan 3 syarat utama, yaitu masalah waktu,
lalu masalah tempatnya, kemudian masalah dua khutbah. Kata beliau, wa an yataqaddamaha khutbatan, diawali, yakni sebelum sholat Jumatan diawali dengan dua khutbah. Maka dua khutbah ini termasuk syarat Jumatan, harus diadakan sebelum mengerjakan Jumatan. Pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang telat dari mendengarkan khutbah yang pertama? Apa hukumnya? Apakah batal Jumatannya ataukah tidak? Ya. Di sini dikatakan ia syarat. Dia syarat. Syarat itu kisarannya adalah dua. Satu syarat wajib, dua syarat sah. Kalau syarat wajib, maka dia berdosa tapi sah sholatnya, Jumatannya. Tapi jika ia syarat sah Jumatan, maka tidak sah tanpanya. Pendekatannya adalah anak mumayyiz. Balik, apakah syarat sah sholat ataukah syarat wajib sholat? Jawabannya syarat wajib. Artinya ketika sudah balik wajib sholat, tapi sah sholat yang belum balik. Contoh anak usia 10 tahun sudah mumayyiz, maka sah sholatnya meskipun belum balik. Karena balik itu syarat sah, syarat wajib sholat, bukan sah. Kembali kepada dua khutbah. Ketika hari Jumat, di setiap pintu masjid itu ada malaikat yang mencatat fal awal wal awal, orang-orang yang pertama datang secara berurutan. Apabila khatib sudah naik mimbar, maka mereka menutup lembarannya dan ikut mendengarkan khutbah, sehingga orang yang datang setelah itu tidak tercatat sebagai orang yang Jumatan ataukah yang hadir lebih awal. Hadir lebih awal, tapi masih dianggap sebagai orang yang Jumatan. Pendapat yang lebih tepat adalah dua khutbah ini bukan syarat sah, tapi syarat wajib. Seseorang itu berdosa jika sengaja telat dari mendengarkan khutbah yang pertama. Yang menunjukkan dia bukan syarat sah adalah Nabi SAW ketika berkhutbah melihat ada orang masuk. Berkata Nabi, "Sholaita, apakah engkau telah sholat?" Kata orang itu, "Belum wahai Nabi." Kata Nabi, "Qum fasalli raka'atain." Berdirilah, sholat 2 rakaat. Andaikan tidak sah, maka telah dijelaskan, menunjukkan bahwasanya Jumatannya telah sah tapi kurang. Jika ia datangnya telat karena uzur, maka dia tidak berdosa karena ada uzur. Tapi jika sengaja tanpa uzur syar'i, maka berdosa tapi sah Jumatannya. La yazalur rajulu yata'akhkharu anis sholati hatta yata'akhkharullah. Sungguh ada orang yang sering telat dari sholat hingga Allah membuat dia telat. Ini telat, mungkin telat ekonominya, telat kesehatannya, telat masuk surga. Maka diusahakan Jumatan yang hanya sekali sepekan ini, dia datang lebih awal, paling minimal sebelum khatib naik mimbar. Sampai Nabi SAW memberikan motivasi, siapa yang datang Jumatan di waktu yang pertama, faka'annama zabaha ibilan, seakan-akan dia menyembelih seekor onta. Pada waktu yang kedua, seakan-akan menyembelih seekor sapi. Waktu yang ketiga, seekor kambing atau domba. Yang keempat, seekor
ayam. Yang kelima, sebutir telur. Motivasi dari Nabi SAW agar bersegera menuju masjid ketika Jumatan. Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu nuzulahu kullama ghada aw raha. Siapa yang bersegera menuju masjid, maka Allah menyediakan untuknya nuzula di surga, yakni hidangan untuk menjamu tamu setiap kali ia bersegera ke masjid, yakni terutama sholat Jumatan. Kembali kepada hal ini. Diawali dengan 2 khutbah. Di antara sunnah khutbah bagi khatib adalah 1 mengucapkan salam ketika masuk ke masjid kepada orang yang dia temui. Terus ketika telah di mimbar, khatibnya menghadap jamaah dan mengucapkan salam. Ini sunnah semua. Sunnah semua. Dan bagi jamaah masjid disunnahkan ketika datang tahiyat masjid. Yang kedua, berikutnya dianjurkan memperbanyak sholat sunnah sampai khatib naik mimbar. Fadilahnya adalah diampuni dosa-dosanya ya antara 2 Jumat ditambah 3 hari. Hadis Salman, siapa yang mandi pada hari Jumat lalu menggunakan parfumnya, wewangiannya, lalu berangkat ke masjid tanpa memisahkan antara 2 orang, lalu dia duduk mendengarkan imam berkhutbah sampai selesai, dan akhirnya sebelum itu fasalla ma kutibalahu, ia sholat sunnah sebanyak yang Allah tetapkan untuknya, lalu ia diam mendengarkan khutbah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya di antara 2 Jumat ditambah 3 hari. Dalam hadis yang lainnya, man ghassala wal tasal, siapa yang mandi junub serta menjadikan istrinya mandi junub, lalu ia bersegera berangkat ke masjid, lalu ia tidak memisahkan antara 2 orang dan dia sholat sebanyak yang Allah tetapkan untuknya, dia mendengarkan khutbah sang khatib, kana lahu bi kulli khutwatin ajru sanah. Setiap langkah dia berjalan ke masjid tersebut mendapatkan pahala 1 tahun. Yakni kata Nabi, qiyamiha wa siyamiha, sholat malam dan pahala puasa. Ini termasuk hadis yang menghimpun banyak fadilah keutamaan orang berangkat ke masjid. Jika dia di awal tadi mandi dan menjadikan mandi, kata ahli ilmu, yakni dia hubungan badan sebelumnya dengan istrinya. Ini sebagai pendapat meskipun tidak disepakati. Keutamaannya adalah tadi mendapatkan pahala 1 tahun penuh tiap 1 langkahnya, berupa apa tadi? Ibadah sholat malam dan ibadah puasa 1 tahun. Jadi ibadah sunnah. Kembali kepada khatib ketika naik mimbar, lalu ia mengucapkan salam, terus dia duduk, terus azan, muadzin azan, terus dia berkhutbah dengan berdiri, itu sunnah. Berdiri ketika khutbah itu sunnah. Dan dia duduk lalu khutbah yang kedua. Dan rukun khutbah ini paling minimal adalah memuji Allah dan memberikan nasihat. 2 ini paling minimal. Sebagian ahli ilmu menambahkan
harus ada pujian kepada Allah, lalu sholawat kepada Nabi, lalu membaca minimal 3 ayat, lalu memberikan nasihat, lalu berdoa. Jadi 5. Tapi penulis buku ini memandang semua itu yang disebutkan oleh para fuqaha tidak ada dasar dan hadisnya, maka bukan sebuah keharusan, tapi anjuran saja. Yang harus adalah adanya pujian kepada Allah dan juga nasihat atau ceramah kepada jamaah. Allahu a'lam. Ya, untuk sementara sampai di sini. Nah, silakan jika ada pertanyaan sebelum lanjut. Kondisi saat di remaja itu pas hari Jumat dan dengan kondisi yang sama ya, sama itu sebenarnya kita kalau ke masjid itu ya sebenarnya cukup jauh, apakah sebenarnya kita baik. Atas siapa wajib Jumatan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Jumatan itu wajib atas setiap muslim secara berjamaah kecuali 4 orang. Abdun mamluk, budak, awimro'atun, wanita, ausabiyun, anak kecil, au maridun, atau orang sakit. Ternyata tidak ada orang yang musafir. Sehingga ahli ilmu berselisih pendapat apakah musafir wajib Jumatan ataukah tidak ketika mampu. Kalau nggak mampu maka ganti zuhur, gitu kan. Ada sebuah hadis yang berbunyi, ya, laisa lil musafiri jumu'ah. Musafir tidak wajib Jumatan. Ternyata hadisnya lemah sehingga tidak bisa menjadi hujjah. Ya gitu ya. Penulis buku ini memandang Jumatan tetap wajib bagi musafir ketika mampu. Ketika mampu. Ada yang Jumatan dan dia pun ada di lokasi tersebut, maka dia harus ikut Jumatan. Beda ceritanya jika tidak mampu. Contoh, jaraknya ini enggak lazim, jauh sekali, ya. Atau ya sekapal itu tidak ada yang Jumatan. Yang pengen Jumatan cuma 2 orang, maka enggak wajib. Minimal berapa orang Jumatan itu? Jamaah? 3 orang. Hadis yang menyebutkan 40 orang itu lemah sekali. Tapi jumhur ulama memandang 40. Seperti Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi, disyaratkan harus 40. Itulah masjid jami'. Tapi pendapat yang dikuatkan oleh penulis buku ini dan juga yang lainnya, karena hadisnya itu tidak kuat, maka 40 ini bukan sebuah syarat sah, tapi anjuran saja. Seandainya ada 3 orang, maka telah mencukupi adanya khatib, adanya muadzin, adanya jamaah 1 orang, gitu kan? Maka sah, ya. Nah, untuk kasus yang tadi di kapal, di pelabuhan, selama ada di sana jamaah Jumatan, maka ikut serta ke sana lebih hati-hati daripada tidak ikut serta.
Ya. Hmm. Dan di situ orang yang sama melakukan ibadah. Jadi kapal Ya. kalau itu kan di situ kurang lebih terjadi apakah itu sebenarnya punya apakah kita lebih ke masjid yang ada di pulau itu atau kita itu yang di kapal itu. Nah, tambahan bahwasanya Jumatan tidak disyaratkan di masjid. Disebutkan dalam sebuah hadis, beberapa sahabat Nabi ketika perang mereka mengadakan Jumatan di jalan, seperti Hudzaifah ibn Yaman, seperti Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Artinya boleh Jumatan untuk kelompok tersebut, entah kelompok di kapal, entah kelompok musafir, ya, mengadakan di tempat tersebut diperbolehkan. Termasuk pula di kantor. Boleh nggak mengadakan Jumatan di kantor? Boleh jika tempatnya tidak memungkinkan ke masjid. Ya, sebagaimana sebagian kantor mengadakan Jumatan di musola mereka. Musola ini yaitu dipakai untuk sholat rawatib, tapi nggak penuh karena kantor ya kadang seringkali subuh tidak ada jamaahnya. Boleh tidak mengadakan Jumatan di tempat tersebut? Boleh-boleh saja, meskipun jumlahnya kurang dari 40 orang, diperbolehkan. Nah, oke, silakan. Ya, sekarang berikutnya Jumatan dijamak dengan asar. Bolehkah ataukah tidak? Ulama berselisih pendapat. Ulama berselisih pendapat, dan saya belum membaca siapa yang mengatakan boleh, siapa yang mengatakan tidak boleh. Ya, tapi anak pribadi itu memilih pendapat yang mengatakan boleh karena hajat. Karena hajat, dia habis Jumatan langsung menjamak sendiri boleh, atau mungkin bersama teman sesafar di jamak, ya, dengan berjamaah maka boleh, ya, dengan menghormati pendapat yang mengatakan tidak boleh, silakan saja. Nah, adapun dalilnya saya lupa, ya, silakan jika ada yang lain. Oke, silakan Pak Adi. Nah, apa makna lagwu sia-sia dalam hadis? Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansid wal imamu yakhtubu faqad laghauta. Apabila kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diam, ya, sementara khatib sedang berkhutbah, maka kamu telah sia-sia. Apa makna di sini? Dimasukkan di dalam bab ma yuhramu, apa yang diharamkan ketika Jumatan dalam fikih muyasar. Sehingga itu perkara yang diharamkan, sehingga makna lagau di sini adalah bukan maknanya batal Jumatannya. Sah Jumatannya, cuma dia berdosa karena melakukan perbuatan yang sia-sia, yaitu berupa ucapan ketika khatib berceramah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya yang dilarang adalah yang bicara jamaah kepada temannya, bukan, ya, khatib kepada jamaah. Boleh enggak khatib berkata kepada jamaah, diam? Boleh enggak? Boleh ketika hajat. Kata Nabi, kamu sudah sholat? Belum, wahai Nabi. Sholatlah, menunjukkan boleh khatib berbicara kepada makmum, tapi jamaah tidak boleh berkata kepada temannya, meskipun menyuruh diam, tidak boleh, ya, masing-masing menjaga diri sendiri. Nah, itu maksudnya,
Ya. Nah, itu termasuk lago ya. Lago. Kalau salamannya silahkan, tapi jangan mengucapkan jabat tangannya silahkan, tapi mengucapkan salamnya ditunda sampai selesai Jumatan. Atau ketika ia diucapkan salam, jangan dijawab saat itu, ditunda sampai selesai Jumatan, baik ada orangnya ataukah tidak. Waalaikumsalam. Ya, demikian. Karena Nabi melarang. Ketika bertemu antara larangan ya dengan perkara yang sunnah, maka larangan itu didahulukan untuk dipilih, dijaga. Yakni dijauhi daripada dia menempuh perkara yang sunnah. Nah, yang dilarang adalah ucapannya, bukan gerakan tangan. Nah, ada lagi jemaah, silakan. Baik, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.